Pemisahan tempat duduk pria dan wanita di acara pernikahan adalah anugerah dari Allah. Gak bisa ya kamu ngomong benar, Hamdan. Kupikir kamu akan nunggu di luar sepanjang acara. Kayaknya nggak mungkin. Ratusan wanita cantik berkumpul di satu tempat. Mana mungkin kulewatkan. Itu yang kamu impikan, Hamdan, memilih istri di antara banyak wanita. Itulah yang sulit. Kalau cuma milih satu, aku akan kehilangan hal menarik dari 99 cewek lainnya. Aku nggak bisa bayangin. Astagfirullah. Kayaknya kisahmu sama cewek yang di bis tidak begitu. Tidak. Kami sudah putus. Kok bisa putus? Lupakan. Jawabannya sudah jelas. Kakaknya mengancam akan menyidak akun Facebooknya. Kami mesti hati-hati sementara ini. Kamu bisa membuat seorang cewek celaka. Mereka harus membunuhku lebih dulu. Kamu memang Romeo sejati. Itulah gambaran yang sempurna tentang hidup, Hamdan. Menyenangkan tapi tak berguna. Ngomong-ngomong, aku mau dengar kisah terhebat tentang Allah yang pernah diceritakan oleh para nabi. Dan aku juga pengen tahu, dari mana kamu dapat pemikiran ini? Aku tidak mengarang cerita tentang Allah. Semua ada di kitab suci. Aku tidak hafal isi Al-Quran seperti Ali, tapi kisah pengampunan, kisah para nabi tentang rencana awal yang sempurna, kehancuran yang tragis, rencana penebusan Allah dan hidup kekal yang bahagia, itu sangat baru untukku. Dan tidak ada hadis yang menulis tentang itu. Kok pacarku bisa terasa dekat dan jauh di saat yang sama ya? Terkutuklah tradisi yang jadi tembok penghalang kita. Cukup, kalau kamu terus bicara, aku bakal menangis. Kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Isa Al-Masih, dan para nabi tertulis di kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Beraninya kamu mengajarkan kebenaran Allah dari kitab palsu? Kefanatikanmu kepada Allah mirip air terjun. Berbahaya untuk orang yang berdiri di bawahnya. Tidak, Ali. Aku tidak memakai sumber yang salah. Tapi itu yang kamu lakukan. Al-Quran tidak menulis kitab-kitab sebelumnya palsu, tapi menyuruh kita membaca kitab-kitab itu. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Mereka suka merubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Obrolan ini memanas. Hamdan, kamu tahu toko yang tadi kita lewati? Belikan snack untuk pertunjukan ini. Popcorn juga boleh. Apa yang dianggap palsu? Kata-katanya atau maknanya? Keduanya. Beneran. Jadi menurutmu tindakan teroris itu mencemari Al-Quran atau maknanya? Al-Quran tidak pernah bilang kitab-kitab itu palsu. Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah. Kita tahu kitab-kitab itu sudah diubah. Apa kamu tahu sendiri kalau kitab-kitab itu diubah? Atau cuma dengar dari orang lain kalau kitab itu sudah diubah? Bukannya itu justru bertentangan dengan sifat Allah? Kok bisa, Profesor? Semuanya sempurna tapi jauh dariku. Kebahagiaan, pengantin, bulan madu, sungguh Allah itu hebat. Kalian bahas apa? Pikiranku tersiksa dengan pesta ini. Kamu tahulah pernikahan yang sering kamu bicarakan, terorisme dan sifat Allah. Kenapa ada penderitaan? Penderitaanmu ya supaya kami bisa senang. Tunggu dulu. Kenapa itu bertentangan dengan sifat Allah? Allah Maha Kuasa kan? Betul. Apa yang paling berharga di dunia? Aku bantu jawab karena Ali butuh bernafas. Firman Allah. Betul, Allah berkuasa melindungi miliknya yang paling berharga di dunia ini kan? Aku rela mati demi cinta, mati ratusan kali bila perlu. Hamdan, kamu hampir berhasil bikin dua kalimat yang baik. Kalimat pertama sungguh hebat. Kamu rela mati demi cinta. Kamu akan berusaha menjaga kekasihmu. Itu sebabnya Allah menurunkan Al-Quran yang tidak boleh dihina dan diubah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Apa mungkin Allah pakai sesuatu yang salah sebagai petunjuk? Jangan tersinggung, Ali. Sang profesor memang pandai. Pasti tidak ada yang bisa mengubah Al-Quran kan? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena ada berjuta-juta di dunia. Wah, Hamdan selalu penuh kejutan. Ya, sangat mustahil bagi seseorang mengumpulkan Al-Quran dari Maroko ke Indonesia lewat Turki dan Arab lalu mengubahnya. Maksudnya apa? Contohnya Injil, sama seperti Al-Quran, Injil cepat tersebar ke seluruh dunia. Sekarang ini ada ribuan naskah dari zaman Nabi Isa di seluruh daratan Mediterania. Dan kamu tahu? Apa? Semua isinya sama, tidak ada yang dirubah. Oh ya? Di The British Library London ada Codex Alexandrius dan Codex Sinaiticus. Di Roma ada Codex Vaticanus. Itu tulisan asli Injil sejak zaman sebelum Al-Quran.
Itulah Injil yang kita baca sampai sekarang. Menurut sejarahnya, gagasan bahwa Taurat, Zabur, dan Injil itu diubah baru muncul 300 tahun setelah turunnya Al-Quran. Wah, itu bukti yang kuat. Meski aku tak paham bahasamu tentang kodeks-kodeks itu. Mungkin itu sebabnya kamu tak punya pacar. Kayaknya aku mesti ajarin kamu ngomong sepertiku. Jadi apa bedanya dengan Al-Quran? Kepercayaan kepada 3 Tuhan? Tidak ada 3 Tuhan, temanku. Sekarang aku tanya, kalau aku ingin tahu tentang pernikahan, aku tanya ke Hamdan ataukah ke Bimo? Kalau aku mau tahu kisah tentang Titanic, aku harus tanya ke siapa? Asal kalian tahu, aku nonton Titanic 17 kali. Kalau kita mau tahu tentang sesuatu dan ingin membahasnya, kita harus mengalaminya sendiri. Jadi, Kalau kita mau tahu banyak hal tentang Allah dan peran kita di dalamnya, haruskah kita baca semua kitab? Terus apa usulanmu? Aku mau kita baca kitab sama-sama. Ayo kita mulai dari kisah-kisah di kitab Injil. oke, ayo kita baca Injil. Wah, aku sudah lama tidak baca buku. Sudah lama sekali. Ali, ini bisa jadi kesempatan untuk memaksa Hamdan baca buku. Kamu ikut kan? Insya Allah.